Salam Oke Food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Seorang wanita diamankan warga setelah diduga akan beraksi menculik anak di lingkungan sekolah. Kampung Tas Surabaya bisa menjadi tempat bagi Anda yang ingin koleksi berbagai macam tas masa kini. Kampung Tas Surabaya bisa menjadi tempat bagi Anda yang ingin koleksi berbagai macam tas masa kini. Kabar, selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, berbagai informasi menarik serta inspiratif lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Kulo Nini Taliana dan inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Surabaya. Kabar penculikan yang terjadi di SDN Mojo 1 Surabaya membuat sejumlah siswa menangis dan ketakutan. Wali murid yang panik memilih untuk menjemput anak mereka pulang lebih awal. Pasca diamankannya perempuan yang diduga pelaku penculikan oleh polisi, kepanikan terjadi di Sekolah Dasar Negeri Mojo 1 Surabaya. Sejumlah siswa menangis akibat trauma mendengar isu penculikan yang akan menimpa mereka. Antisipasi hal yang tak diinginkan, sejumlah wali murid mendatangi sekolah untuk memastikan keselamatan anak mereka. Oh, anaknya dijemput. Katanya ada penculikan, mulai kemarin Mas, kelas 3. Terus? Tadi saya di sini jam 10, pas banyak orang, banyak polisi. Oh gitu. Khawatir jadi ini Bu. Iya, setiap hari saya jemput ini. Lebih lanjut, Kapolrestabes Surabaya meminta warga agar tenang kalau mendengar isu adanya penculikan anak yang kini beredar. Warga dihimbau tidak main hakim sendiri dan meminta agar melapor pada polisi jika mencurigai serak-gerik orang yang tak dikenal. Nah, untuk pencegahan itu kami mengajak semua untuk jangan percaya terhadap hoax. Terus yang kedua, jangan main hakim sendiri. Lakukan kalau misalnya ada yang yang dicurigai, sampaikan ke kami. Internet security juga. Kalau berlebihan, rusak semua nanti tatanan. Jangan berlebihan, biasa saja. Jangan takut. Tidak ada sama sekali upaya-upaya penculikan dalam tanda petik yang masif itu. Sampai sekarang Kota Surabaya, wilayah hukum Surabaya, Polrestabes Surabaya dalam keadaan aman. Selain itu, polisi meminta agar sekolah memperketat penjagaan dan tak mudah percaya pada orang yang tak dikenal saat berada di lingkungan sekolah. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Sementara itu, seorang wanita diamankan warga setelah diduga akan beraksi menculik anak di lingkungan sekolah. Saat ini, polisi tengah memeriksa intensif terduga pelaku. Dalam video amatir warga, seorang wanita diamankan petugas kepolisian untuk menghindari amuk massa. Perempuan yang diketahui bernama Solehah warga Bandung ini diduga hendak beraksi di Sekolah Dasar Negeri 1 Mojo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang. Sebelumnya warga serta penjaga sekolah mencurigai keberadaan pelaku di sekolah. Saat ditanya, ia berpura-pura lupa ingatan dan tidak tahu siapa nama anak yang dijemput. Aparat sekolah pun melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Kita tidak pakai terminologi diduga penculik ya, tetapi diduga orang yang dicurigai. Ya, sampai saat ini pendalaman atau penyelidikan terhadap inisial S ini
masih belum ditemukan bukti-bukti kuat bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana. Peristiwa ini tak urung membuat orang tua cemas. Sejumlah wali murid langsung menjemput buah hatinya meski belum jam pulang sekolah. Di orang tua sendiri seperti apa, Bu, mendengar kabar Panik, Mas. itu? Panik ya? Ya, Ini langsung ke sini, Bu, ya, berarti ya? Langsung ke sini. Semua ke sini semua. Oh, ke sini semua, Bu, ya? Saya, ya. Ini berarti jemput anaknya langsung, Bu, ya? Iya. Terus? Saya dari tadi ke sini nungguin anak saya. Akibat kejadian ini pihak sekolah juga memulangkan lebih awal para siswa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Beredarnya informasi seputar penculikan anak di Surabaya membuat beberapa ibu khawatir dengan keselamatan anaknya. Beragam cara bisa dilakukan agar anak terhindar dari aksi penculikan. Ekstra waspada terhadap orang tak dikenal harus ditanamkan pada buah hati kita. Keamanan buah hati kita saat di sekolah harus lebih ditingkatkan lagi. Sebagai eyang, sebagai orang tua merasa khawatir, ya takut, kemudian perasaan yang tidak nyaman. Kami sebagai orang tua, mudah-mudahan dengan adanya yang membuat resah orang tua ini, ya otomatis keamanan, penjagaan itu yang harus waspada sekali. Ya harus ada lebih tingkat pengawasan kayak di sekolah-sekolah mungkin atau di tempat-tempat penitipan anak gitu. Jangan dilepas sama orang-orang sembarangan. Berbagai cara bisa dilakukan orang tua untuk menghindari penculikan, mulai mengantar jemput anak kita hingga memanfaatkan jasa penitipan anak. Orang tua dianjurkan agar melatih respon anak terhadap orang asing yang belum dikenalnya. Adi Santoso melaporkan untuk NET. Diduga diculik akibat menghilang lebih dari 1 bulan, gadis berusia 17 tahun asal Surabaya ditemukan bersama temannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing isu hoaks penculikan. Jadi kami dari Polrestabes Surabaya. Patrick Julian Astika ditemukan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya telah dikabarkan hilang selama 1 bulan. Selasa kemarin, ia akhirnya pulang setelah berada di rumah temannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Siswi SMK kelas 1 ini dilaporkan hilang pada 15 Maret. Sempat diduga jadi korban penculikan, putri pasangan Adrianus Chong dan Astrika Yeni ini berada di rumah teman yang tak lain adalah kekasihnya sendiri. Orang tua lega anaknya ditemukan selamat dan kembali ke rumah di kawasan Kedurus, Kecamatan Karangpilang. Ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada aparat kepolisian khususnya ya, karena telah membantu saya untuk menemukan anak saya ini. Dan saya harap anak saya ini jangan sampai terulang lagi masalah seperti ini, karena itu membebankan semua orang. Patrick mengaku pergi atas keinginannya sendiri dengan tiket yang dibelikan oleh teman barunya. Itu saya pergi atas kemauan saya sendiri karena saya merasa gak betah aja di rumah dan ingin lebih bisa bebas dari rumah gitu aja. Apa sempat orang tuanya itu sempat ada kekerasan gitu? Itu dulu. Hotel di sini. Polisi mengimbau warga tak terpancing isu hoaks penculikan. Kami menghimbau kepada para pengguna gadget dan netizen, pengguna media-media sosial untuk benar-benar bisa memverifikasi terlebih dahulu informasi yang diterima di gadgetnya masing-masing. Berbagai cara bisa kita lakukan sebelum kita men-share lanjutan tentang informasi itu, sehingga menjadi suatu persepsi publik yang ternyata faktanya tidak ada. Warga diminta untuk melapor pada polisi jika menemui informasi yang masih bersifat sumir. Tindakan Main Hakim sendiri akan menjadikan warga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lain, ujian sekolah berstandar nasional berbasis komputer terpaksa molor akibat mengalami kegagalan sinkronisasi pada sistem jaringan internet. Sesi pertama ujian harus ditunda hingga server dapat diakses kembali. Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN berbasis komputer di hari kedua alami keterlambatan akibat server dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tak dapat diakses.
Akibatnya, sesi pertama ujian harus ditunda hingga server dapat diakses kembali. Seperti yang terjadi di SMP 17 Agustus 1945 Surabaya. Ujian sesi pertama baru dimulai pukul 10 dari yang dijadwalkan pada pukul 8 pagi. Sejumlah siswa pun terpaksa menunggu jaringan bisa diakses di ruang perpustakaan. Nunggu sesinya. Sesi USBN diundur katanya. Diundur kenapa? Katanya servernya dari sananya masih problem. Terus ya suruh nunggu gitu 1 jam. Katanya tadi diumumin masuk sesi 2 itu jam 10-an. Ada keunduran jam, jadinya diundur 1 jam lagi. Seharusnya 10:30 sudah mulai. Sampai sekarang katanya masih diundur, nggak tahu kenapa. Ya harapannya cepat selesai biar cepat ngerjain soalnya dan cepat ujiannya cepat. 2 jam menunggu, pelaksanaan ujian akhirnya bisa dilaksanakan pada pukul 10. Alhamdulillah mulai jam 10 tadi sudah bisa, Mas. Terus ini sekarang siswa melanjutkan atau gimana? Anak-anak melanjutkan. Errornya tadi karena apa sih? Nah, kalau errornya itu dari pusatnya, dari Dignas. USBN berbasis komputer baru pertama kali dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Gangguan server terjadi hampir di seluruh SMP yang ada di Surabaya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Sebuah kampung di Surabaya berjuluk Kampung Tas. Berbagai tas masa kini tersedia di tempat ini. Sesaat lagi, tetap di NET Jatim. Bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gember kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi kembali jalani sidang di Pengadilan Negeri Kerasaan Probolinggo. Sidang dengan agenda putusan sela ini, Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Taat Pribadi. Yang mulia. Sidang putusan sela dengan terdakwa Taat Pribadi dalam kasus pembunuhan mantan pengikutnya Abdul Ghani dan Ismail digelar di Pengadilan Negeri Kerasaan Probolinggo Kamis siang. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Basuki Wiono ini menolak seluruh pembelaan yang dilakukan Taat Pribadi. Hakim menilai seluruh materi dakwaan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Atas putusan ini, para pengikut taat pribadi yang turut hadir dalam persidangan mengaku kecewa. Ya, intinya kita mengikuti proses hukum dengan baik ya. Dan yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan kita bisa dapatkan semua. Ini kan kasusnya kayak kasus korupsi ketika publik sudah menghakimi bahwa pembunuh adalah Mas Kanjeng bla bla bla, sehingga mau tidak mau polisi, jaksa, hakim, konstruksinya juga harus menyalahkan tergiring opini. Menurut saya tidak boleh. Hakim itu dalam KUHP harus independen. Dalam kasus ini, taat pribadi dituntut hukuman mati atau seumur hidup karena didakwa menjadi otak pembunuhan terhadap 2 mantan pengikutnya yang dilakukan oleh 7 terdakwa yang sebelumnya telah divonis majelis hakim 20 tahun penjara. Rencananya, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Keberadaan angkutan berbasis aplikasi online, satu sisi memang bisa memudahkan masyarakat. Namun satu sisi keberadaannya bisa membuat para supir angkutan umum konvensional harus kehilangan penumpang. Sejak maraknya angkutan berbasis aplikasi online, para supir angkutan umum konvensional terus diselimuti keresahan. Penghasilan mereka terus menurun karena banyak warga yang beralih menggunakan jasa angkutan berbasis online. Ngadiono salah satunya. Warga Surabaya yang sudah 39 tahun menjadi sopir angkutan ini mengaku penghasilannya menurun drastis. Awal mula saya bekerja sebagai sopir angkot ya lumayan penghasilan saya. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah lama ada sepeda motor murah, uang muka murah. Itu penghasilan sopir angkot menurun drastis. Banyak penumpangnya memakai sepeda motor itu. Setelah itu makin sulit lagi setelah adanya ojek online. Itu penumpang saya terkikis habis. Sekarang ditambahi lagi taksi Uber itu. Biasanya banyak yang nyater, sekarang nggak ada yang nyater. Meski resah dengan kondisi ini, namun para sopir angkutan umum di Surabaya tak mau bertindak semaunya dan tetap menaruh harapan pada kebijakan pemerintah terkait pengaturan angkutan berbasis online. Ya, alhamdulillah rekan-rekan di lapangan masih sabar dengan tidak seperti daerah lain. Bogor, Malang, Bandung, alhamdulillah rekan-rekan masih sabar. Kalau rekan-rekan Surabaya nggak sabar, sudah melebihi kondisi Bandung dan itu karena taksi online itu sudah sangat meresahkan di Surabaya. Para sopir angkutan umum berharap pemerintah bisa segera memberlakukan kebijakan yang tak merugikan salah satu pihak. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Selanjutnya, sebuah kampung di Surabaya berjuluk Kampung Tas. Tak heran karena puluhan warga di kawasan ini berprofesi sebagai pengrajin tas. Tak cuma lokal, produksi Kampung Tas Gadukan Surabaya sudah merambah keluar Jawa. Modern, fashionable, dan tentunya terjangkau harganya. Beragam jenis model dan ukuran tas bisa diproduksi di sini. Pengen tahu lebih banyak seputar Kampung Tas Gadukan Surabaya? Saya pun melangkahkan kaki saya ke tempat ini. Puluhan warga di kampung ini berprofesi sebagai pembuat tas. Bahkan, satu warga bisa memproduksi sekitar 120 tas setiap minggunya. Inilah Kampung Gadukan, Surabaya. Dikenal sebagai Kampung Tas, kawasan Gadukan adalah pemasok tas ke sejumlah daerah. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik Kampung Tas Gadukan Surabaya. Beragam jenis tas, mulai tas wanita,
tas sekolah, tas seminar dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp150.000 per lusin. Mulai dikembangkan sejak tahun 2010, kawasan ini merupakan satu dari 10 sentra industri UKM yang dikembangkan Pemkot Surabaya. Tahun 2010 itu ada kegiatan dari kota bahwa pemberdayaan masyarakat di kota Surabaya ini harus ada sentra-sentra, dan ternyata di Disperindak itu ada data kalau di Surabaya ini banyak pengrajin, itu seperti pengrajin kerang, pengrajin sepatu, dan termasuk pengrajin tas sendiri gitu. Jadi dikumpulkan, mereka dinamakan kampung tas ya. Tahun 2010 itu ada program, itu Surabaya ada kampung-kampung industri yang memberi nama waktu itu dari pemerintahan kota sendiri. Sebenarnya tahun 73 itu sudah ada kerajinan tas ini, di Gadukan ini tahun 73 sudah ada, terus berkembang. Tahun 80-an itu Disperindak itu sudah menangani kegiatan kita. Terus sempat vakum tahun sekitar 2000 sampai 2003-an lah, 3 tahun lah. Itu sempat vakum, nggak ada kegiatan sama sekali. Terus 2007 itu ada pendekatan lagi. Terus 2010 kita dijadikan kampung itu tadi, dibentuk koperasi. Tak selalu mulus, sejumlah kendala pun dialami oleh sentra industri tas di kawasan Gadukan ini. Pada 2015 lalu, tercatat ada 70 anggota koperasi. Namun kini, anggota koperasi menyusut menjadi hanya 45 warga yang bertahan. Kendala terbesar yang dihadapi perajin adalah kondisi pasar yang kian sulit. Sementara ini sendiri-sendiri, kita cari pelanggan sendiri, jual sendiri, dengan modal sendiri. Jadi intinya kayak adu nasib lah. Suppliernya kalau saya sendiri ke Banjarmasin, Makassar, ke Samarinda, sama di PGS Pasar Turis ini. Kalau suka dukanya itu kalau waktu rame, pekerjanya itu sekarang sulit. Cari penjahitnya itu sekarang sulit. Generasinya itu menurun lah, sekarang nggak ada. Terus kalau rame itu sekarang pembayarannya pakai giro itu lama tuh. Terus untuk perjalanannya pekerja itu sekarang banyak yang kerja pabrik, penurunannya ya dari kawan-kawan itu 50%. Dulu tuh punya pekerja 10 bisa mutar, sekarang tinggal 2 untuk keuangannya itu, untuk bisa bayar tukang, beli bahan, untuk mencukupi itu semua. Sekarang bisa ngurusi tukang hanya 2, 10 sudah nggak mampu. Kalau dulu 10 bisa berputar terus, sekarang nggak bisa, tinggal 2. Yang dulu punya 20 tukang, sekarang tinggal 5 itu. Semakin menurun, banyak. Kita dikenal dari luar kota, luar pulau kan gitu. Sampai ke luar negeri pun kenal daerah Gadukan karena itu kan. Nah sekarang cuma kita kerjanya di sini itu menengah ke bawah tas itu. Di ekspor juga nggak bisa kalau luar negeri karena kalah sama luar negeri. Di sini itu kelasnya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sebetulnya juga mampu. Daerah Gadukan itu mampu. Cuma pasarnya nggak punya. Harapan warga, Pemkot menjadikan kawasan ini sebagai kampung wisata tas. Ya, kalau harapannya ya kalau bisa jadi sentra, kayak tempat pariwisata tas Gadukan gitu. Jadi kayak kampung sini kan campur baur. Kalau bisa pengrajin itu dikasihkan kayak tempat satu tempat untuk sentra pengrajin tas. Depannya ada rukonya, terus belakang baru untuk
rumah sama pembuatan tas. Itu sebetulnya lebih bagus. Dari luar itu kerjanya kita itu kayak di balik layar gitu loh. Hanya membikinkan orang, bukan menjual barang kita, membikinkan orang. Kayak PGS itu nunggu pemesanan PGS baru bikin. Untuk bisa bertahan, perajin harus memperhatikan tren fashion yang terus berkembang dan berubah-ubah tiap tahunnya. Persaingan di pasar global akan makin ketat seiring pasar bebas yang telah berlaku di negara-negara ASEAN. Nita Liana, Agung Setiawan melaporkan untuk NET. Prihatin akan banyaknya limbah botol, 2 mahasiswa di Surabaya ciptakan alat pencampur minuman dari botol bekas. Selain kurangi limbah, alat ini juga bisa difungsikan melalui telepon pintar berbasis Android. Berjuluk Drinking Mixer 17, alat pencampur minuman kreasi 2 mahasiswa Universitas 17 Agustus ini dipamerkan pada warga. Dibuat dari bahan botol bekas sebagai tabungan penyimpan, kedua mahasiswa ini butuh waktu hingga 6 bulan untuk menciptakan alat ini. Tak lupa, kaleng bekas digunakan untuk bagian luar alat ini. Cara kerjanya sederhana. Terdapat 4 botol penampungan yang diisi beragam jenis minuman. Jumlah takaran ditentukan. Alat ini bisa mencampur minuman hingga 5 jenis hanya dari menekan tombol. Tak cuma itu, alat ini bisa dioperasikan jarak jauh melalui aplikasi berbasis internet. Bisa dioperasikan dengan jarak dekat, dengan tombol-tombol yang sudah ada di alat kami, dan web itu bisa kita akses jika kita mempunyai alat transmitter WiFi. Misal kita bisa dari gadget atau dari laptop, dari tablet, PC dan lain sebagainya. Butuh penyempurnaan agar alat ini bisa cepat menyajikan minuman pada pelanggan. Nggak bisa cepat, nggak bisa lancar, jadi kita harus nunggu ada jeda itu. Untuk alatnya sendiri, untuk air panas, ada kelemahan nggak? Air panas, ya sekarang kan masih, kan ini kita cuma, nanti kalau ada pengembangan lebih lanjut mungkin semuanya alatnya didesain yang tahan panas, terus sama ditambahi heater buat memanasnya itu. Rencananya alat ini akan dikembangkan untuk tahan panas agar bisa membuat minuman hangat. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Menjajal sensasi berkemah di tengah hutan dengan fasilitas lengkap yang sudah disediakan, kini tak perlu repot-repot lagi. Bagaimana bisa? Informasinya sesaat lagi, kami segera kembali. Kamu gak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencinta. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi.
Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live, besok malam jam 8. Apakah Anda ingin uji nyali dengan susuri sungai bebatuan? Wisata River Tubing di Probolinggo bisa jadi salah satu pilihan. Di sini, pengunjung bisa menjajal sensasi meluncur dengan ban truk bekas menantang derasnya arus sungai. Selamat datang di objek wisata River Tubing. Lokasinya di Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Probolinggo. Petualangan dimulai dari titik kumpul hulu sungai Pandan Laras. Sebelum mengarungi derasnya aliran air, pemandu akan memberi arahan kepada peserta. Permainan dimulai. Satu persatu menaiki ban berdiameter 1,5 meter. Wisatawan menyusuri sungai yang dipenuhi bebatuan dengan derasnya arus sungai. Adrenalin semakin terpacu saat peserta memasuki zona infanteri, yaitu bebatuan yang menghimpit jalur tubing di sepanjang rute. Belum lagi adanya curam sungai di sejumlah titik. Dibutuhkan teknik khusus bisa melewatinya. Seru banget. Tadinya takut mau terjun, sempat terguling juga di sana, tapi seru. Dijamin seru banget. Kalau nggak kesini pokoknya dijamin rugi banget. Selain menaklukkan rintangan batu, wisatawan juga disuguhi panorama bukit hijau di kanan dan kiri sungai. Menjelang finish, peserta tubing juga diajak melompati tantangan dampara 100 meter. Ekstrim sekali. Takut aduh gimana? Ya, saya sempat terbalik dan cukup menantang. Saya harus berjuang untuk kembali lagi ke ban atau tubing itu tadi. Objek wisata tubing awalnya diinisiasi Kepala Desa Gading Wetan sejak 2013. Manfaatkan potensi alam untuk berdayakan pemuda desa agar tidak menganggur. Ide awal untuk buat tubing ini karena di sini itu banyak pengangguran, terus banyak pemuda itu yang istilahnya tidak terarah, kita arahkan lewat tubing ini. Panjang rute Arung Jeram ini 2,5 km. Untuk menikmati wisata ini, wisatawan cukup membayar Rp50.000 per orang. Selesai mengarungi sungai, wisatawan dijamu makan lesehan di pinggir sungai. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Menjajal sensasi berkemah di tengah hutan dengan fasilitas lengkap yang sudah disediakan. Yap, kini nggak perlu repot-repot lagi ya untuk berkemah, karena hanya dengan membayar Rp330.000, pengunjung bisa bermalam di tengah hutan dengan pemandangan kaki Gunung Lawu yang indah. Berkemah kini tak perlu lagi repot-repot membawa tenda dan perkakasnya dari rumah. Karena beberapa lokasi wisata kini mulai tawarkan wisata berkemah dengan fasilitas yang sudah disediakan. Salah satunya di sini, di kaki Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Wisatawan yang rindu wisata berkemah di tengah hutan bisa mencoba sensasi glamour camping Lawu Forest Camp. Seluruh fasilitas bermalam sudah disediakan. Mulai dari tenda barak yang bisa menampung 7 orang, tenda dom, televisi, hingga sajian makanan. Artinya camping nggak repot di penginapan kita yang dengan model tenda ya ini untuk fasilitasnya sudah komplit, mulai dari bed, ada TV, ada kamar mandi dalam, air panas sudah tersedia. Jadi untuk pengunjung nggak repot mau bawa apa-apa gitu. Tak puas berkemah atau sekedar menikmati pemandangan khas hutan dan udara segar Gunung Lawu, di sini pengunjung dari anak hingga dewasa juga bisa menikmati berbagai wahana memicu adrenalin. Wahana paintball,
memanah, berkuda, hike rope, permainan yang mengharuskan pesertanya mendaki atau memanjat jaring tangga, hingga berkendara ATV di jalan berliku dan menanjak. Bagi yang punya hobi swafoto atau selfie, wajib nih berfoto di rumah kayu. Berdiri setinggi 3 meter, pengunjung bisa puas berfoto di sini. Belum genap 1 tahun, wahana ini setiap hari dikunjungi 1.000 orang. Peminat glamping atau glamour camping pun cukup tinggi. Dari 5 tenda yang disiapkan, seluruhnya setiap hari disewa pengunjung. Iya, senang sih, bagus ya. Bagusnya gimana? Ini buat permainan anak juga lengkap. Baru-baru semua, terus ini flying fox juga bagus. Harga tiket masuknya ya murah sih. Dengan membayar Rp15.000 untuk tiket masuk, pengunjung masih akan dikenakan biaya Rp30.000 hingga Rp150.000 untuk masing-masing wahana. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Jelang akhir pekan, CJ Muhammad Al-Khorid berbagi referensi wisata ke lautan pasir Gunung Bromo. Nah, referensinya ini dia berikan lewat kamera udara. Di segmen berikutnya, kami akan mengajak Anda ke Banyuwangi untuk menilik sejenak pesona alam nan indah dan nikmatnya kopi suku Osing. Tetap di Net Jatim. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Welcome back to Comment. Jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika. Jangan jadi menarik. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo.
Banyuwangi dikenal dengan kekayaan wisata alam serta pesona baharinya. Tak hanya pesona bahari, di sana juga banyak desa wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya Desa Kemiren. Berikut liputannya. Bentang keindahan alam di bumi pertiwi, senyum tulus tertoreh di wajah para buruh tani, juga kekayaan budaya yang dimiliki menjadi cerita perjalanan saya kali ini. Indonesia, negeri elok dan kaya akan budayanya, mempertemukan saya dengan ragam budaya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Jadi teringat lagu masa kecil ketika saya melintasi desa budaya di bumi Banyuwangi. Namanya Desa Kemiren. Letaknya tak jauh dari pusat kota. Kita hanya memerlukan waktu 15 menit perjalanan menggunakan mobil hingga sampai di Desa Kemiren. Desa Kemiren sudah masyhur menjadi destinasi wisata budaya. Di sini, kita bisa menikmati suasana desa yang masih asri dan kehidupan suku Osing yang masih tradisional. Nah, tahu tidak kalau suku Osing itu suku asli Banyuwangi? Suku Osing sangat gencar melestarikan adat dan budaya mereka. Tak heran sih kalau desa ini memang syarat adat. Memasuki salah satu sanggar kesenian budaya tari tradisional, saya dan wisatawan lainnya disambut oleh lenggak-lenggok gemulai para penari tari gandrung. Tari gandrung adalah tarian adat untuk menyambut tamu yang datang. Tarian ini dimainkan oleh 2 orang penari wanita yang diiringi oleh alunan musik karawitan dan sinden menggunakan bahasa Osing. Jika ramai pengunjung, sesekali mereka mengajak tamu menari bersama. Sampai saat ini, suku Osing masih mempertahankan adat istiadat dan budayanya. Ini mengapa alasannya Desa Kemiren menjadi destinasi objek wisata budaya. Selain tarian gandrung, satu lagi magnet wisatawan yang ada di Desa Kemiren, yaitu mencicipi kopi tradisional ala suku Osing. Di sini kita bisa melihat proses memanggang biji kopi. Peralatannya masih sangat sederhana, menggunakan tungku kayu, wadah tanah liat agar aroma kopi lebih berasa. Penasaran cara tradisional memanggangnya, saya pun tertarik mencoba. Setelah biji kopi matang, saya pun mencicipi secangkir kopi Osing ini. Kopi Osing ini jenisnya Robusta. Nah, biji kopinya berasal dari lereng Ijen. Tapi rasanya nggak begitu strong. Soalnya pada saat disangrai, levelnya medium roast. Paling enak ditemani kudapan tradisional khas Osing seperti tape ketan yang dibungkus daun kemiri ini, kue cucur, dan lainnya. Selain dinikmati sebagai minuman, kopi juga banyak banget manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk kecantikan, terutama kecantikan kulit. Kopi mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menangkal radikal bebas dari kulit kita. Nah, radikal bebas ini bisa menyebabkan kulit kita menjadi kering, kusam, dan penuaan dini. Jenis kopi yang paling bagus agar hasilnya optimal yaitu jenis kopi bubuk murni. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih manfaat kopi untuk kesehatan kulit wajah kita. Yang pertama, bisa mengecilkan pori-pori. Lalu yang kedua, bisa mengurangi produksi minyak yang berlebih pada kulit kita. Dan bisa menghilangkan jerawat beserta bekasnya. Menghilangkan komedo pun bisa. Dan bonusnya, kulit menjadi lembut serta menjadi lebih cerah. Nah, makanya langsung bikin masker kopi yuk. Yang pertama, sebelum mandi, siapkan ampas kopi secukupnya. Lalu, maskerkan pada kulit wajah secara merata.
sambil digosok perlahan dan dilakukan pemijatan secara lembut. Lakukan selama 10 menit dan didiamkan selama 10 menit. Lalu bersihkan dengan menggunakan sabun pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit wajah kita. Lakukan secara rutin 2-3 kali seminggu. Untuk cara kedua, kamu dapat menambahkan madu secukupnya, lalu digunakan seperti cara yang tadi. Hal ini karena masker madu memiliki nutrisi yang baik untuk melembabkan dan melembutkan kulit wajah kita. Setelah itu, diamkan selama 20 menit. Lalu bersihkan dengan menggunakan air hangat. Lalu diulangi kembali dengan air dingin untuk menutup pori-pori kulit yang terbuka akibat air hangat. Dan lakukan cara ini secara rutin dan teratur setiap malam 2-3 kali seminggu. Dan untuk cara yang ketiga, kamu bisa memberikan campuran 1 butir putih telur. Lalu campur dan aduk hingga kedua bahan tercampur merata. Basuh terlebih dahulu kulit wajah dengan menggunakan air hangat. Lalu oleskan masker yang telah disediakan sambil digosok-gosokkan secara perlahan. Diamkan selama 15 menit, lalu bersihkan dengan menggunakan air dingin. Satu lagi yang gak boleh ketinggalan kalau kamu lagi berkunjung ke Desa Kemiren yang ada di Banyuwangi. Apalagi kalau bukan kulinernya. Nah, pecel pitik menjadi kuliner khas dari suku Osing yang ada di Desa Kemiren. Nah, biasanya Mida kalau pesen makan, ya langsung makan aja. Tapi kali ini Mida mau tahu cara pembuatan dari pecel pitik. Jadi langsung kita ke dapurnya aja yuk. Ibu, aku mau tahu dong cara buat dari pecel pitik itu kayak gimana. Aku boleh ikutan ya? Iya, boleh. Pecel pitik, olahan daging ayam kampung betina yang masih muda dicampur dengan bumbu parutan kelapa ini merupakan kuliner khas bagi masyarakat Osing. Tak hanya untuk dikonsumsi, namun pecel pitik menjadi syarat untuk ritual adat yang dilakukan seminggu 2 kali. Atau bisa juga dihidangkan untuk menyambut tamu. Proses masaknya masih sangat tradisional. Ayam kampung betinanya harus yang berusia antara 7-8 bulan. Alasannya karena dagingnya masih empuk. Setelah ayam dibersihkan, kemudian dibakar. Sambil menunggu ayam matang, kita akan racik bumbu kelapanya. Menanak nasi putih diperiuk, sayuran rebus, hingga menyiapkan yang paling menggugah selera yaitu sambelnya. Wah, ayam kampungnya sudah matang. Sekarang kita suwir daging ayamnya, kemudian campurkan dengan bumbu kelapa. Dan 1 porsi pecel pitik pun siap disantap. Rasa yang mendominasi dari pecel pitik ini yang pastinya pedas. Setelah itu gurih. Dan ada rasa manis-manisnya gitu. Nah, manis-manisnya ini berasal dari gula aren. Makanya aromanya jadi lebih mantap. Terus ada lagi nih. Ini kalau di Jakarta disebutnya bakwan jagung ya. Kalau makin ke Jawa-Jawaan disebutnya dadar jagung. Tapi kalau di sini gimbal jagung. Selain rasanya yang nikmat, belalang ternyata juga dipercaya bisa turunkan kolesterol dan darah tinggi. Tetap di Net Jatim, informasi akan hadir sesaat lagi. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Mulai
boleh. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan sama kamu ibu gua. Kan lo yang pakai, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Pilihlah. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Besok pagi jam 10:30 hanya di Net. Di Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah kedai yang sajikan kuliner ekstrim, yakni menu belalang. Jadi selain nikmat dan bergizi tinggi, belalang juga dipercaya bisa menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Warga di Desa Pendopo Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini mempunyai kebiasaan unik. Mereka setiap hari menyempatkan waktu untuk mencari belalang di persawahan. Setelah berhasil mendapatkan belalang, mereka kemudian menjual serangga itu kepada warga yang memiliki warung. Alhasil, warung dengan menu belalang pun bertebaran di Desa Pendopo Kumpul. Salah satunya di warung sederhana milik Wenah. Menu belalang goreng tersedia hampir tiap hari. Total sudah 5 tahun wanita berusia 50 tahun ini berjualan belalang goreng. Berawal dari coba-coba, tak disangka peminatnya ramai. Untuk mendapatkan belalang dengan jumlah besar, selain membeli dari warga, Wenah juga mendatangkan belalang dari Lamongan, Bojonegoro, dan Nganjuk. Awalnya ya nyoba-nyoba, kok enak. Terus orang-orang kok beli, akhirnya jualan terus. Setiap hari, Wenah membutuhkan 5 kilo hingga 10 kilo belalang hidup. Harga belalang hidup ini sekitar Rp65.000 per kilonya. Kebanyakan para pelanggan yang datang ke warung Wenah adalah kaum pria. Begitu belalang goreng matang, para pelanggan menyantap dalam kondisi hangat. Selain itu, mereka juga lebih suka belalang goreng yang disajikan dengan nasi dan sambal. Walang ini sangat berkhasiat untuk meningkatkan daripada stamina laki-laki. Dalam sehari, omset jualan belalang goreng bisa mencapai 500 hingga 1 juta rupiah. Bahkan jika pelanggan ramai, Wenah bisa kantongi keuntungan sebesar 1,5 juta rupiah per hari. Cara memasak belalang sebenarnya cukup sederhana. Setelah direbus, belalang dibuang kotorannya dan diberi bumbu rempah khusus. Belalang kemudian digoreng selama 15 menit. Jika terlihat warna kecoklatan, tandanya sudah siap disantap. Meski belum terlalu populer, menu belalang ini halal dan memiliki protein tinggi. Muhammad Mahrus melaporkan untuk Net. Dari Lamongan kita beralih ke Jombang. Di sana ada kuliner khas masyarakat Desa Panglungan, Wonosalam. Namanya nasi bumbung. Disebut nasi bumbung karena proses menanak nasi dilakukan di dalam bambu. Bambu diisi air. Lalu dicampur dengan beras. Kemudian dibakar. Begitulah proses pembuatan nasi bumbung kuliner khas masyarakat Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang.
Disebut nasi bumbung karena proses menanak nasinya dilakukan di dalam bambu. Karena itulah rasa nasi bumbung benar-benar khas. Apalagi jika dipadu dengan beragam lauk pauk tradisional. Baru pertama kali ini. Nasi ini dimasak di dalam bumbung atau kalau masyarakat disebut sego bumbung, sehingga ada aroma sangit-sangitnya itu. Itu yang buat khas. Nasi bumbung tercipta saat warga desa Panglungan seringkali memasak nasi di dalam hutan. Awalnya itu ya pergi ke hutan, kerja di hutan itu kalau bawa peralatan dapur dari rumah kan menambah beban kan. Nah di situ harus gimana cara tidak membawa peralatan itu bisa makan. Nah ketemu itu di bambu itu. Nasi bumbung kini menjadi kuliner yang selalu dicari jika wisatawan berkunjung ke desa Panglungan, Wonosalam, Jombang. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Ya, informasi kuliner tadi akhirnya menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur. Happy, 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 happy. 1, 2, 3, 4. Now it might sound crazy what I'm about to say. Sunshine just here, you can take a break. No, I'm a hot air balloon, I could go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Oh, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Give me all you got and don't hold it back. No, 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 yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Fine. No offense to you, but don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along.